Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi, Alhamdulillah kita melaksanakan kembali ya aktivitas kita di malam hari ini ya. Jadi agenda rutin kita di komunitas pengguna Linux ya, yaitu kegiatan sharing session ya. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang kita adakan tiap minggunya untuk berbagi pengetahuan ya teman-teman kepada teman-teman sekalian sekaligus untuk menjalin silaturahmi juga ya antar anggota grup. Eh, jadi materi kita di malam hari ini kita akan membahas terkait fundamental di dalam firewall ya. Kenapa topik materi saya ini membahas firewall ya? Kenapa? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, eh, di dalam suatu layanan itu tentu saja kita perlu mempertimbangkan terkait keamanan ya. Jadi keamanan itu menurut saya sangat penting itu di dalam eh, karena di dalam layanan yang kita kembangkan itu umumnya kerap terjadi upaya-upaya peretasan ke dalam sistem ya. Ada upaya-upaya sistem kita itu dilumpuhkan ya, dibuat terganggu ya dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja terkait pemahaman tentang firewall ini menurut saya sangat penting ya. Jadi dengan memahami terkait firewall artinya kita bisa mengantisipasi jenis-jenis serangan yang bisa terjadi di dalam sistem yang kita kelola ya. Jadi saya sudah set up untuk environment-nya. Jadi saya sudah set up untuk environment-nya. Untuk environment-nya sendiri saya pakai eh, VMware ya. Kemudian di dalam VM itu nanti akan ada dua sistem operasi yang bisa kita gunakan, eh, yaitu antara lain adalah Kali Linux dan Metasploitable ya. Jadi ini contoh environment yang saya sudah set up ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Jadi di sini saya pakai Metasploitable sebagai servernya. Saya pakai Metasploitable sebagai server utamanya. Kemudian saya menggunakan Kali Linux sebagai apa namanya? Sebagai attackernya gitu untuk mensimulasikan daripada firewall ya. Eh, jadi sebentar ini lagi proses loading. Ah, ah, j- jadi saya pakai Metasploitable sebagai target dan Kali Linux sebagai attackernya di sini ya. Jadi saya bisa eh, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mungkin bisa merefresh sedikit ya terkait apa teori daripada firewall gitulah. Jadi di sini ada slide yang saya gunakan, eh, slide dari
Syed Fawad Ul Hasan Gilani. Nah, ini menurut saya ini cukup bagus slide-nya untuk jadi pemahaman teori kita ya. Jadi apa IP table itu ya? Jadi kita berangkat dari definisi apa eh, apa definisi daripada IP table itu sendiri ya. Jadi ini outline materi kita, namun mungkin ada sebagian besar materi yang tidak kita bahas ya, karena keterbatasan dari infrastrukturnya kita, sehingga mungkin kita bisa mensimulasikan beberapa bagian saja, dan mungkin materi ini nanti akan berlanjut lagi ya, terutama untuk bagaimana memfungsikan firewall itu sebagai router ya. Nah, jadi eh, misalkan kalau kita konfigurasi server Linux sebagai firewall, sebagai router misalkan ya. Jadi itu konfigurasinya nanti akan berbeda dengan misalkan kalau kita kembangkan server sebagai sebuah layanan ya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan sebentar. Jadi ini outline materi kita di malam hari ini. Jadi yang pertama kita bahas firewall, kemudian apa itu IP table, mengapa kita butuhkan IP table, apa yang selanjutnya bisa kita gunakan dengan IP table ini, seperti apa struktur dasar daripada IP table, terus kemudian IP table itu punya grafisnya ya. Jadi kalau IP table kan ini umumnya dia berjalan di dalam suatu command line gitu ya. Jadi dia dioperasikan melalui shell ya, melalui terminal. Dan IP table juga itu memiliki graphical view ya. Uh, jadi ada versi GUI-nya itu. Uh, Kemudian nanti bahas juga tentang chain dan rules di dalam IP table. Kemudian ini IP table untuk melakukan filtering dan berbagai macam hal lainnya. Jadi ini outline materi kita. Nah, jadi mengapa sih kita perlu menerapkan suatu firewall gitu? Kenapa kita perlu menerapkan suatu firewall? Karena dengan mengimplementasi dari firewall, artinya di sini kita melakukan upaya untuk melindungi sistem kita dari traffic-traffic yang tidak kita inginkan gitu. Misalkan ada traffic-traffic seperti eh, traffic DDoS ya, ada traffic malware ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita blok ya. Eh, kita bisa drop ya, kita bisa tolak traffic tersebut melalui suatu firewall ya. Nah, jadi firewall ini dia bertugas untuk mengatur traffic yang masuk ke dalam jaringan. Ya, selain dia mengatur traffic yang masuk ke dalam jaringan, firewall ini juga bertugas untuk mengatur traffic keluar gitu. Ada traffic masuk dan ada traffic keluar. Nah, itu semua bisa kita atur melalui suatu firewall ya. Jadi firewall di sekarang itu sudah banyak yang versi terbaru ya. Ada IP table, ada apa NG firewall ya, next generation firewall dan lain sebagainya. Namun tentu saja untuk memahami daripada sistem kerja firewall itu sendiri, kita berangkat dari hal yang fundamental dulu gitu. Kita belajar dari yang manual, yaitu IP table itu sendiri gitu. Ya. Ah, jadi ini definisi dari firewall ya. Jadi firewall itu dia bisa berupa suatu hardware atau dia bisa berupa suatu software ya. Jadi kalau yang IP table ini dia merupakan suatu firewall berupa software ya, berupa aplikasi gitu. Nah, sedangkan kalau perangkat firewall itu berupa suatu perangkat hardware, jadi ini sangat banyak ya. Ada Palo Alto, kemudian ada Fortinet, ada Cisco ASA ya, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar memiliki fungsi yang sama gitu. Ah, namun
tentu saja ada keunggulan ya dengan firewall yang versi enterprise-nya itu ya, seperti Cisco ASA ya, eh, Fortinet dan lain sebagainya. Ah, jadi di dalam internal private network yang akan kita lindungi di sini itu bisa bisa berupa suatu perangkat server ya yang menjalankan suatu service, menjalankan suatu layanan, atau bisa suatu host gitu ya. Bisa host, server, jaringan ya dan lain sebagainya yang dapat kita lindungi melalui firewall ini ya. Nah, jadi firewall ya. Jadi firewall yang umumnya terdapat di dalam sistem operasi Linux itu kita sebut sebagai IP table ya, yang nanti akan kita pelajari di malam hari ini. Jadi dengan menggunakan IP table ini artinya kita bisa mengkonfigurasi rule-rule ya. Kita bisa mengkonfigurasi aturan, rule dan lain sebagainya untuk melindungi daripada jaringan yang kita kelola gitu. Jadi untuk memastikan bahwa layanan IP table ini jalan, maka kita perlu cek di layanan kernel ya. Di kernel Linuxnya itu biasa sudah ada modul yang kita sebut dengan net filter ya. Kalau jadi modul net filter yang ada di dalam kernel ini ya tujuannya untuk mengatur daripada sistem kerja daripada firewall gitu ya. Jadi the Linux kernel network packet processing subsystem is called net filter ya. Jadi di dalam kernel Linux yang bertugas untuk memproses suatu paket jaringan itu kita sebut dengan net filter gitu. Yaitu modulnya. Sedangkan untuk softwarenya itu kita sebut sebagai IP table gitu. Ah, jadi kenapa kita butuh IP table ya? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dengan mempelajari IP table artinya kita bisa mengamankan, mensecure gitu ya, mensecure layanan sistem yang ada pada suatu perangkat yang kita kelola di dalam jaringan gitu, dari percobaan akses yang tidak legal gitu ya, unauthorized access itu. Jadi ada percobaan-percobaan akses ilegal ke dalam sistem yang kita kelola. Nah, itu bisa kita proteksi dengan menggunakan bantuan daripada IP table ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman menginstal Linux ya, jadi umumnya dia sudah include ya, dia sudah menginclude daripada eh, IP table tersebut gitu. Jadi kalau sudah install Linux itu umumnya sudah built-in ya di dalamnya gitu. Dan kalau tidak terdapat IP table, nah artinya kita bisa menginstal secara manual gitu. Tapi hampir sebagian besar distro Linux saat ini itu sudah mengincludekan daripada modul net filter dan IP table tersebut ya. Ah, jadi apa saja yang selanjutnya bisa kita lakukan gitu. Jadi apa saja yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan menggunakan IP table ini ya. Jadi kita bisa kontrol traffic ya. Nah, kita bisa kontrol traffic, kita bisa kontrol traffic yang masuk dan yang keluar di dalam jaringan berdasarkan IP address ya, berdasarkan protokol, port atau berbagai jenis kriteria yang ingin kita gunakan gitu ya. You can use IP table to block all traffic and only allow traffic from certain IP address. Nah, misalkan kalau layanan SSH itu kan ya idealnya jangan open lah ya. Semua orang, semua IP bisa terhubung ke layanan tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa eh, filter gitu ya, biar berdasarkan alamat IP tertentu gitu ya. Jadi itu adalah
salah satu materi kita di malam hari ini, bagaimana kita mengamankan layanan SSH gitu dari upaya serangan brute force ya dan lain sebagainya. Jadi idealnya kita harus set traffic ke layanan tertentu itu berdasarkan IP tertentu ya, IP yang hanya kita bolehkan untuk melakukan remote ke layanan tersebut gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengkonfigurasi rule-nya, kita bisa konfigurasi rule-nya itu berdasarkan IP address, port, berdasarkan protokol atau berbagai jenis kriteria yang kita inginkan gitu. Jadi banyak sekali pilihannya nanti di situ mau mau ngeblok port ya, mau ngeblok IP address, mau ngeblok berdasarkan MAC address juga bisa, mau ngeblok berdasarkan protokolnya. Ya, jadi itu tergantung dari konfigurasi yang kita inginkan ya. Tentu saja kita harus tahu seperti apa topologi, arsitektur jaringan yang kita kelola gitu, sehingga kita bisa mendefinisikan seperti apa rule dari firewall yang kita ingin terapkan di sana. Ya, jadi kita harus tahu secara detail itu infrastruktur yang kita kelola. Nah, jadi di dalam IP table itu kita kenal dengan beberapa istilah di dalamnya. Uh, the default structure of IP table is like table which has can and the can which contain rule ya. Jadi di di dalam tabel firewall ini itu nanti ada yang kita sebut dengan chain ya. Terus di dalam chainnya itu nanti ada rules ya. Nah, eh, jadi mudahnya seperti ini ya. Jadi kita lihat nih, untuk mengetahui apa sih definisi daripada chain itu apa chain apa rules. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, jadi di dalam IP table itu ada tiga chain ya. Ada tiga chain di dalam. Ya. Dan ini mungkin enggak tuntas kita kupas semua dalam satu kali pertemuan ya. Jadi di dalam IP table itu ada chain filter. Ya. Jadi ini fungsinya untuk melakukan filter. Ya ada table filter. Nah, ya ini table namanya table filter. Jadi di sini dia tugasnya untuk melakukan filter daripada traffic yang masuk ke dalam jaringan gitu ya. Nah, kalau kalau ada traffic masuk berarti dia masuknya ke dalam input chain ya. Nah, terus kalau ada paket yang mau diteruskan itu forward chain. Nah, sementara yang kalau yang keluar dari server itu kita sebut dengan output chain ya. Nah, kemudian ada juga table untuk melakukan NAT ya. Atau yang kita sebut dengan network address translation ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu kita belum bisa implementasi daripada beberapa tabel gitu karena kita tidak memfungsikan sistem operasi Linux sebagai router ya. Kalau kita fungsikan sistem operasi Linuxnya sebagai router, nanti kita akan banyak menggunakan ini NAT, mangle, itu. Jadi kita pelan-pelan kita mulai bahas dari yang basicnya dulu yaitu untuk tabel filter ya. Ya, untuk ada traffic masuk, ada traffic keluar dan ada traffic yang nanti kita mau teruskan gitu. Jadi kita fungsikan server di sini sebagai penyedia layanan ya, bukan sebagai router ya. Jadi kalau dia sebagai router nanti ini akan terpakai semua ini tabel-tabelnya gitu. Ada yang kita fungsikan sebagai NAT, ada yang kita fungsikan sebagai mangle ya. Ah, jadi nanti saya akan coba menjelaskan gitu daripada tugas daripada setiap masing-masing tabelnya itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah tabel filter. Nah, jadi kalau tabel filter ini packet filtering is the most basic type of network packet processing. Jadi
filter ini yang paling banyak kita gunakan nanti di dalam mengelola suatu paket yang masuk ke dalam jaringan itu. Jadi hampir sebagian besar paket yang masuk ke dalam jaringan itu nanti akan kita olah di dalam tabel filter ini. Ya. Jadi di tabel filter ini nanti kita bisa tentukan mana traffic yang kita perbolehkan, mana yang ingin kita tolak, mana yang ingin kita drop ya, kita reject ya dan lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam tabel filter ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah NAT ya. Nah, jadi NAT ini akan banyak kita gunakan ketika kita memfungsikan suatu Linux itu sebagai router ya. Jadi kalau NAT itu kan artinya network address translasi ya. Bagaimana kita mentranslasikan suatu IP tertentu ke dalam suatu IP private gitu kan. Jadi kita NAT-kan dia dari IP private ke suatu IP public atau sebaliknya. Dari suatu IP public kita translasi ke dalam suatu IP private. Nah, itu ada di NAT. Nah, jadi ini NAT ini akan banyak kita gunakan ketika kita mengkonfigurasi Linux itu sebagai suatu perangkat router gitu ya. Nah, begitupun juga dengan mangel ya, mangel ya. Ah, jadi saya mungkin bisa langsung demo saja ya terkait apa namanya penggunaan daripada firewall ini. Ah, jadi kita sambil bahas teorinya, kita sambil mempraktekkan dari apa penjelasan daripada setiap teori yang ada ya. Ya, jadi di sini tadi saya sudah jelaskan terkait infrastruktur yang kita gunakan. Jadi di sini saya pakai dua. Jadi mudahnya ilustrasinya ini sebagai client server gitu. Ilustrasinya mudahnya ini sebagai client server. Ini saya pakai Zoom yang gratisan ini. Jadi apa namanya? Nanti akan mati tapi kita bisa join lagi ya. Saya belum sempat upgrade untuk Zoom-nya ini. Jadi Metasploitable-nya ini sebagai servernya gitu. Sedangkan untuk Kali Linux ini sebagai kliennya ya. Jadi anggaplah kliennya ini klien nakal gitu. Nah, sementara Metasploitable ini adalah server Linux ya, server Ubuntu yang menjalankan service web, service HTTP, telnet, service SSH dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kita amankan layanan-layanan yang ada di dalam server yang kita kelola melalui IP table gitu dari user-user nakal gitu ya. Nah, jadi saya langsung buka saja. Jadi ini jadi saya close dulu. Ah, saya buka terminal dulu. Nih. Oh, ya. Ah. Jadi kita coba cek untuk alamat IP address dari klien. Jadi kalau untuk kliennya sendiri dia itu menggunakan IP eh, kita config. Jadi IP saya itu adalah 192.168.93.132 gitu. Ini IP-nya klien gitu. Sementara kalau di Metasploitable dia menggunakan 133 ya. Jadi kalau klien 132 sementara server dia pakai 133 gitu. Jadi kalau kita ping 132, nah, kita coba ping. Nah, ada reply. Artinya antara klien antara klien kita dengan server target ini terhubung ya. Kita berada di dalam satu jaringan yang sama gitu kan. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi di dalam firewall,
kita bisa dengan menuliskan IP table. Jadi mudahnya IP table min IP table help gitu. Ini jadi ini adalah beberapa perintah yang disediakan di dalam IP table ya yang bisa kita gunakan gitu. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi teman-teman bisa menuliskan man IP table. Ini manualnya ini. Wah, ini banyak sekali penjelasannya itu. Makanya saya katakan apa materi kita ini mungkin nanti akan lanjut ya karena pembahasan terkait IP table ini cukup 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 panjang sebenarnya ya. Nah, jadi untuk melihat eh, apa saja aturan yang ada di dalam IP table kita bisa menuliskan IP table min L. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ada tiga ada tiga chain ya. Ada tiga chain, ada chain input, ya, ada chain forward dan yang terakhir itu adalah chain output ya. Jadi kalau chain input ini nanti urusannya dengan paket yang masuk dalam jaringan ya. Semua paket-paket yang masuk nanti akan difilter melalui chain input ini. Nah, kalau ada paket yang mau kita teruskan nanti itu masuknya ke forward. Nah, sementara chain output ini yang paket yang keluar dari perangkat servernya kita sendiri yang kita kelola yaitu Linux ya. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa rulesnya masih kosong ya, belum belum ada rules di dalamnya itu. Kita belum mendefinisikan aturan sama sekali. Dan inilah bahayanya Linux gitu. Jadi Linux itu secara default dia dia menerima semua paket yang masuk di dalam server. Ya, bisa kita lihat di situ polisi sama dengan accept. Jadi default rulesnya dia adalah dia accept, dia menerima paket yang masuk ke dalam perangkat server gitu. Jadi kita harus makanya Linux itu dia tidak bisa diinstal apa adanya gitu. Perlu kita tweak, perlu kita tuning, tweak agar security di dalam sistem operasi Linux ini bisa lebih lebih secure gitu. Makanya kalau IP table-nya itu tidak dikonfigurasi, dia kosongan seperti ini, maka klien bisa sembarang dia. Dia bisa lakukan scanning, dia bisa lakukan ping, ya, ngirimkan paket ICMP seperti ini, ngirimkan paket UDP, TCP, atau bahkan melakukan suatu apa namanya serangan DDoS gitu ya. Itu nanti diproses sama si server pasti itu diproses karena secara default dia menerima accept, dia mengaccept paket incoming traffic gitu, traffic yang masuk dari luar gitu. Jadi kita bisa rubah polisinya gitu. Polisinya ini bisa kita rubah. Kebijakannya itu jangan accept. Jadi secara default bisa kita rubah misalkan dia jadi drop gitu. Jadi secara default dia drop. Jadi semua Dia ya halo. Ya, jadi semua paket yang masuk itu secara default nanti akan di drop sama dia sampai kita bisa mengallow traffic itu secara satu persatu. Tapi tentu saja itu nanti akan wasting time gitu, akan banyak memakan waktu gitu. Jadi saya bisa dengan seperti ini IP table untuk input. Secara default dia eh, min p drop. Sebentar. Sebentar saya coba lihat dulu. Jadi kita rubah polisinya gitu. Jadi kita rubah kebijakannya supaya dia jangan jangan accept gitu. Kita bisa rubah. Sebentar saya juga ndak ingat perintahnya. Jadi saya harus. Jadi kita rubah IP table. Saya buka Firefox dulu. Ah,
IP table policy drop. IP table policy drop gitu. Biar biar kebijakannya dia ngedrop paket gitu. Kalau ini secara default dia polisinya accept. Nah, kita bisa buat polisinya biar dia ngedrop gitu. Misalkan kalau kita ingin lebih strict gitu terhadap paket yang masuk dalam jaringan, tapi tentu saja ini nanti akan sangat merepotkan gitu. Kalau kita melakukan allow satu persatu, nah ini IP table policy input drop, nah ini Ah, IP table polisi. Untuk tabel apa kan? IP table min L dulu kan. Ini kan tabel-tabelnya semua kan. Kalau IP table kemudian polisi, ya, saya definisikan kebijakan untuk table input itu default dia drop. Nah, jadi kalau saya IP table min L lagi, bisa kita lihat di situ bahwa chain inputnya sekarang dia jadi drop gitu. Jadi secara default dia akan menolak paket yang masuk ke dalam server gitu. Jadi kalau saya coba ping dari Kali Linux, kalau saya coba ping dari Kali, itu pasti sudah tidak ada reply dari target gitu. Nih. Jadi sudah tidak ada reply dari target. Jadi kita sudah blok gitu. Nah, kita sudah blok. Termasuk juga service-service yang lain gitu. Termasuk service-service berjalan di dalam berjalan di dalam server tersebut gitu. Karena kita set defaultnya dia mendrop. Jadi secara default dia mendrop. Ini nanti akan kesulitan kalau server yang kita kelola itu memang ternyata diakses secara publik. Nah, ini pasti kewalahan kita untuk membukanya kan. Jadi secara kalau layanannya itu memang diakses secara publik, berarti kita harus set dia sebagai